Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada latihan fisika. Pada pertemuan ke-17, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada teori relativitas. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar pada penyelesaian untuk teori relativitas. Kita bahas pada soal yang pertama. Sebuah kereta bergerak dengan kecepatan 150 km per jam. Pada saat itu, Reska berlari di atas kereta dengan kecepatan 10 km per jam, searah dengan kereta. Hitunglah kecepatan Reska menurut orang yang berdiri di stasiun. Kita bahas bersama-sama. V1-nya 150 km per jam. V2-nya 10 km per jam. Ini pada orang yang berlari pada kereta, di kereta ya. Kemudian berapakah V2 terhadap pengamat yang di stasiun? Jadi orang yang di stasiun melihat pergerakan V2 itu berapa ya. Maka ya, karena kecepatannya memang lebih kecil dari cahaya, maka dengan demikian tidak berlaku pada teori relativitas, sehingga V1 ditambah dengan V2. Maka dengan demikian V2P terhadap pengamatnya adalah 150 ditambah 10, sehingga ketemunya 160 km per jam. Jadi kecepatan orang yang berlari di dalam kereta lebih besar daripada kecepatan keretanya. Itu menurut pengamat yang di stasiun. Inilah cara mengerjakan soal nomor 1. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kecepatan 0,6 c terhadap bumi. Dari dalam pesawat ditembakkan peluru, kecepatannya 0,4 c. Hitunglah kecepatan peluru terhadap bumi ya, terhadap orang yang ada di bumi. Maka dengan demikian V1-nya 0,6 c, pelurunya 0,4 c. Maka kecepatan peluru menurut orang yang di bumi ini adalah bentuk dari relativitas Einstein-nya ya. Relativitas Einstein. Maka dengan demikian persamanya ini dimasukkan 0,6 c ditambah 0,4 c dibagi 1 ditambah 0,6 c dikalikan 0,4 c dibagi dengan c kuadrat. Ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah c. 0,6 tambah 0,4 adalah 1, maka dikalikan c. Dibagi 1 ditambah 0,24, maka C dibagi 1,24. Maka hasilnya adalah 0,8 C. Ya, ini mendekati 1,25 atau 10/8. Maka ini adalah 0,8 C. Jadi kecepatan peluru menurut orang yang di bumi ya, itu akan menjadi lebih besar ya daripada roketnya atau pesawatnya atau pelurunya. Maka dengan demikian inilah bentuk relativitas Einstein-nya demikian. Ya, nomor 3. Sebuah foton membentur sebuah elektron yang bermasa M yang awalnya dalam keadaan diam. Proses itu menghasilkan pasangan elektron dan positron. Fotonnya lenyap. 2 elektron, maka jadinya 2 elektron ya. 2 elektron dan 1 positron tadi bergerak dengan kelajuan yang sama, dengan kecepatan yang sama ya. Hitunglah energi fotonnya. Jadi foton membentur elektron. Elektron itu menjadi 2 setelah
setelah menghasilkan pasangannya dari foton adalah elektron dan positron. Jadi elektron ini elektron, maka menjadi 2 elektron dengan 1 positron. Maka dengan demikian ya, foton itu menjadi 2 elektron ditambah dengan positron atau elektron positif ya. Maka Me ditambah dengan Me positif sama dengan Me positif sama dengan M. Berapakah energi fotonnya? Maka energi foton itu sama dengan Hc per lambda. Ini tetapan Planck, ini kecepatan cahaya, ini adalah panjang gelombang fotonnya. Kemudian ya ini disebut sebagai panjang gelombang foton. Maka dengan demikian energi foton itu menjadi 3E. Kenapa? Karena ini sudah terjadi 2 elektron ya, dikurangi dengan E0-nya ya. Maka dengan demikian menjadi 3E ya. Maka dengan demikian energi foton itu ya sama dengan Pc ya. Momentum dikalikan dengan cahayanya ya. Ini harus dipelajari satu persatu ya, bahwa energi foton itu sama dengan ya 3E dikurangi dengan E0, maka energi foton itu sebanding dengan siapa? Momentum relativitasnya dikalikan dengan cahayanya, kecepatan cahaya. Karena di sini 3, maka diikuti menjadi 3 ya. Maka dengan demikian PC-nya ya, rumusnya P di momentum dikalikan cahaya ya, itu sama dengan akar E kuadrat dikurangi dengan E0 dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, energi fotonnya ini PC-nya yang ini, maka dikalikan 3 kali akar E0 kuadrat dikurangi dengan E kuadrat dikurangi dengan E0 kuadrat. Semuanya dikuadratkan, maka menghasilkan 9E kuadrat dikurangi 6E E0 ditambah E0 kuadrat sama dengan 9. Ini dikuadratkan 3-nya 9. Ini yang di dalam akar tetap, maka 9 kali E kuadrat dikurangi 9 E0 ya kuadrat. Maka dengan demikian ini sama, maka dikurangi 0 sehingga ini negatif 9 ya, pindah ke sana menjadi 10 ya. Maka dengan demikian menjadi 10 E0 ya dibagi dengan 6. E0 dibagi dengan E0, di sini masih ada E0. Maka ini pindah ke sana 10 E0 kuadrat ya. Maka E0 di sini dibagi E01, maka ini adalah masih ada E0 menjadi 10 E0 per 6. Maka dengan demikian ya, energi fotonnya sama dengan 3E dikurangi E0. Maka dengan demikian 3 dikalikan 10 E0 dibagi dengan 6 dikurangi E0 ya. Ini dimasukkan harganya, E-nya diganti 10 E0 dibagi dengan 6. Maka hasilnya adalah 4 E0 ya. Ini adalah setengah ya. 10 bagi 2 adalah 5, 5 dikurangi 1 adalah 4 E0. Inilah yang kita inginkan. Maka hasilnya adalah energi fotonnya sama dengan 4 MC kuadrat. Karena E0 adalah M0 C kuadrat ya. Kemudian masanya adalah M, maka M0-nya diganti MC kuadrat. Ini sebenarnya persamaannya adalah 4M0 C kuadrat. M0-nya sama dengan M, maka 4MC dikuadratkan. Inilah persamaan yang harus dilakukan pada soal nomor 3. Ini harus diketahui ya, bahwa 3E dikurangi E0 ya. Maka dengan demikian energi fotonnya sama dengan 3 kali momentum dikalikan dengan kecepatan cahaya. Momentum kali kecepatan cahaya sama dengan akar dari E kuadrat dikurangi E0 dikuadratkan. Maka ini hasil yang kita inginkan ya.
kita harus merubah persamaannya dan berani merubah persamaannya. Maka dengan demikian inilah pada soal nomor 3, kita lanjutkan pada soal nomor 4. Sebuah mobil sedang bergerak dengan kelajuan 60 km. Seorang penumpang mobil melempar batu dengan kecepatan 5 km per jam. Kelajuan batu itu terhadap seorang yang diam di pinggir jalan. Ya. Kecepatan batu jika searah dengan lemparan, searah dengan gerak mobilnya. Berapakah yang diambil kecepatannya dari sini? Ya. Maka dengan demikian V1-nya adalah 60 km per jam. Ini kurang per jam ya. V2-nya 6 km per jam. Ini adalah kecepatan batunya terhadap orang yang di pinggir berjalan, terhadap orang yang di pinggir jalan, maka V2P ya. P diam di pinggir jalan. Maka kecepatan batu menurut orang yang diam di pinggir jalan. Maka dengan demikian, karena kecepatannya sangat kecil dari cahaya, maka kecepatannya merupakan bentuk gerak relatif biasa, yaitu V1 ditambah dengan V2. Maka dengan demikian, ya, V2P sama dengan 60. Ya, wah ini 5 km ya. 5 km, 60 ditambah 5, maka 65 km per jam. Jadi kecepatan batu lebih besar dari kecepatan mobilnya. Ini menurut orang yang di pinggir jalan. Kan itu ya. Itu caranya mengerjakan pada soal nomor 4. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sebuah piring terbang bergerak ke arah X dengan laju 0,8 c terhadap bumi. Dari piring tersebut ditembakkan peluru juga ke arah X 0,6 c. Hitunglah laju peluru diukur dari pengamat di bumi berdasarkan relativitas Einstein ya. Maka V1-nya 0,8 c, V2-nya 0,6 c, maka V2P, P menurut yang di bumi. Maka dengan demikian V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V1 V2 dibagi dengan C kuadrat. 0,8 C ditambah 0,6 C dibagi 1 ditambah 0,8 C kali 0,6 C dibagi C kuadrat. Ini C kuadrat dibagi C kuadrat 1, maka hasilnya adalah 1,4 C. Ini 0,48 ditambah 1. Maka dengan demikian 1,4 C dibagi 1,48. Maka hasilnya adalah 0,945 C. Jadi kecepatan peluru searah sumbu X lebih besar dari kecepatan masing-masing, baik terhadap piring terbangnya atau terhadap batunya sendiri pada waktu bergerak ya searah sumbu X. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 5 dan keseluruhan soal-soal dari 1 sampai 5. Semoga kita bisa memahami. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.